Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Masih bergembira? Masih. Atau ada yang kurang sehat? Sudah makan semua? Sudah. Ya, puji Tuhan. Semoga kegembiraan kita pada hari ini senantiasa selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pelajaran kali ini kita bahas tentang kemampuanku dan keterbatasanku. Oleh karena itu, sebelum mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa dan Putra, Tuhan syukur kami kepadamu sebab pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mempelajari segala hal dalam pembelajaran anak kita. Bapa dan surga, mohon atas segala perlindunganmu Engkau berikan kepada kami selalu senantiasa. Dan pada pembelajaran ini semoga kami dapat memahami apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Bapa dan Ibu guru kami. Semoga pada pembelajaran hari ini kami dapat tahu agar menambah ilmu dan wawasan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dalam materi aku memiliki kemampuan. Silakan buka buku halaman 25. Kemampuan dan keterbatasanku. Ya, kita lihat materi A. Aku memiliki kemampuan. Apa sih tujuan dari kita belajar materi ini? Silakan, ada yang mau menjawab? Untuk mendapat ilmu. Ada yang lain? Agar mendapat pengetahuan, yaitu supaya kamu bisa mengidentifikasi berbagai kemampuan yang kamu miliki. Bisa menulis, saya itu kemampuan apa, seperti itu. Apa sih kemampuan saya? Apa talenta saya? Bisa ditulis. Selain itu juga, dengan adanya kemampuan ini, kita bisa mensyukuri anugerah dari Tuhan. Sebelum kita masuk ke materi inti, bahwa saya kasih gambaran bahwa kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu setiap orang itu berbeda-beda. Tidak sama. Ada yang bisa main bola kaki, ya tidak. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa berbahasa Inggris, ada yang bisa main bulu tangkis, ada yang pintar di matematika, ada yang tidak bisa berhitung. Karena setiap orang Tuhan memberi kemampuan sesuai dengan porsi masing-masing. Nanti saat membagi lembar kerja peserta didik, nanti setiap orang akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan lakukan pengamatan langsung yang ada di LKPD. Ya, bisa dua orang, tetapi pengerjaannya secara mandiri. Jadi sesuai dengan suruhan itu aktivitas gambar, ya. Jadi memperhatikan gambar, bisa menulis apa yang telah kamu amati.
atas gambar-gambar tersebut. Sekarang silakan diskusi bersama dan melakukan penulisan secara mandiri. Yang tidak paham silakan ajukan pertanyaan, biar saya dampingi satu persatu. Ya. Bisa diskusi berdua, tapi tulisnya masing-masing. Renaldis Adventiana Desira. Peserta didik menulis kemampuan yang dimiliki. Kemampuanku: bermain bola voli, bermain bulu tangkis, bermain bola basket, memasak, lomba lari. Adakah yang kesulitan menemukan kemampuan? Ada, saya tidak bisa menemukan kemampuan kepada diri kita sendiri, Pak. Terima kasih kepada Renaldis. Ya. Ada tanggapan? Tidak ada? Maria Yohana Godelivi. Peserta didik menuliskan kemampuan yang dimiliki. Main voli, gambar, suka masak, suka menanam, bermain bola tangkis. Adakah yang kesulitan menemukan kemampuan? Ya. Kepada siapa kita mengetahui kemampuan kita? Kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita memiliki kemampuannya masing-masing. Namun kemampuan itu harus kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Lebih keras. Tunjukkan prestasi yang dimiliki kita. Apalagi? Bagaimana caranya kita mengembangkan kemampuan itu? Bagaimana? Belajar sungguh-sungguh. Ada lagi? Percaya diri. Ya, selain itu kita harus berlatih secara terus-menerus supaya kemampuan itu betul-betul diasah dan nantinya akan dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai dengan kemampuan kita miliki kita menjadi sombong, ya, terhadap orang lain. Jadi itu satu dua hal yang kita pahami bagaimana cara mengembangkan kemampuan. Selanjutnya kita lihat dari sisi kitab suci, ya. Bagaimana Alkitab membicarakan soal mengembangkan kemampuan atau talenta. Sekarang silakan mendengarkan cerita kitab suci tentang mengembangkan talenta. Cerita Alkitab ini
diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ia sering memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan yang akan bepergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka selama ia pergi. Ya, setelah mendengarkan cerita Alkitab tentang talenta, kira-kira adakah masalah yang timbul dari cerita tadi? Menjalankan uang itu lalu memperoleh lamba 5 talenta. Hamba yang mendapat 5 talenta, dia mengembangkan menjadi 5 talenta. Lalu yang 2 talenta? Yang 2 talenta? Yang 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan melaba 2 talenta. Iya. Yang dapat 2 talenta, dia mengembangkan lagi mendapat 2 talenta. Jadinya berapa talenta? 4. Tadi yang 5 dikembangkan menjadi 10 talenta. Sedangkan hamba yang 1 talenta? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuan. Sedangkan hamba yang tidak mengembangkan talenta tadi, Tuhan ambil kembali lalu berilah kepada mereka yang mengembang. Itu akibatnya orang yang tidak mau mengembangkan talenta. Jadi bakat-bakat yang kita miliki ini harus dikembangkan supaya jangan sampai Tuhan ambil kembali bakat kita tadi kasih ke orang lain. Ya, sekarang kita masuk pada tahap terakhir, yaitu refleksi. Apakah kalian sadar bahwa Allah telah memberi talenta? Apakah saya bersikap solidar pada teman? Ya, saya sadar. Sebab itu saya akan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya. Yang nomor 2, membantunya saat teman kesusahan, seperti mengambil bagian dalam masalah yang teman hadapi. Oke, terima kasih. Kalian sadar Allah memberi talenta. Saya sadar karena Allah yang selalu menyadarkan saya atau memperkenalkan saya segala sesuatu yang termasuk talenta saya sendiri. Apakah saya bersikap solidar terhadap teman terlebih yang berkurangan? Ya, karena sesama umat harus saling mengasihi satu sama lain, yang termasuk teman yang berusaha. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Semua jawaban tadi kita simpulkan bahwa Allah memberi semuanya itu untuk kita dan digunakan